Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pernikahan dalam perspektif Islam. Yang pertama akan saya bahas adalah definisi nikah. Definisi nikah ini sendiri secara umum, secara garis besarnya adalah suatu akad yang memperbolehkan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahan daripada keduanya. Selanjutnya yang kedua adalah terkait hukum nikah. Hukum nikah sendiri ada 5, yakni yang pertama wajib. Wajib bagi yang membutuhkan pernikahan, mampu menafkahi istri dan takut berzina apabila ia tidak segera melakukan pernikahan. Yang kedua dikatakan sunnah. Sunnah bagi orang-orang yang siap menikah, membutuhkan pernikahan dan mampu menafkahi istri, namun tidak ada kekhawatiran dalam dirinya jika ia tidak segera menikah ia akan melakukan zina. Yang ketiga adalah mubah. Dikatakan mubah bagi seseorang yang tidak membutuhkan pernikahan, namun pada dasarnya orang tersebut mampu untuk menafkahi istrinya apabila ia menikah. Yang keempat adalah makruh. Makruh bagi orang yang tak mampu menikah dan tak mampu menafkahi istri, atau bagi yang mampu menafkahi istri tapi tak mampu berhubungan suami istri. Yang kelima adalah haram. Dikatakan haram bagi pernikahan yang kelima orang laki-laki atau pernikahan kedua bagi orang perempuan. Atau juga bisa dikatakan haram bagi orang yang tak mampu menjalankan kewajibannya apabila ia telah menikah. Selanjutnya adalah rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah ini ada 5, yakni yang pertama adalah adanya suami, istri, seorang wali, 2 saksi, dan juga lafaz nikah. Dalam rukun-rukun ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yakni rukun yang pertama adalah suami. Syarat suami adalah ia haruslah seorang laki-laki, orangnya jelas, tidak dalam keadaan terpaksa, mengetahui nama calon istri atau setidaknya mengetahui calon dari istri tersebut, tahu orangnya. Kemudian tidak dalam keadaan ihram di haji atau umroh, dan tidak ada hubungan mahram antara calon suami ataupun calon istri. Kemudian syarat istri. Istri haruslah seorang wanita, orangnya jelas, tidak ada ikatan perkawinan, dan tidak dalam keadaan iddah bagi seorang janda, tidak dalam keadaan ihram di haji atau umroh. Selanjutnya, yakni syarat bagi wali nikah. Seorang wali nikah haruslah dalam keadaan tidak terpaksa, merdeka, seorang laki-laki yang berakal, baligh, rasyid, bukan orang yang fasik, akalnya normal, dan tidak dalam keadaan ihram di haji ataupun umroh. Selanjutnya adalah syarat 2 saksi. Bagi orang yang akan menjadi saksi, ia haruslah orang yang merdeka, berakal, baligh, adil, mempunyai harga diri, bisa mendengar, melihat, berbicara dan paham bahasa dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak seorang istri, dalam keadaan sadar. Dan dia juga bukan seorang wali, karena seorang wali tidak bisa menjadi saksi dan seorang saksi tidak bisa menjadi wali. Selanjutnya adalah syarat lafaz nikah. Syarat dari lafaz nikah yang pertama adalah lafaz ijab dan qabul tidak dipisah dengan perkataan yang tidak ada hubungannya dengan nikah. Kemudian yang kedua, lafaz ijab dan qabul tidak dipisah dengan diam yang lama. Jadi tidak ada jeda di tengah-tengahnya secara yang dalam ijab qabul tersebut tidak ada jeda yang lama.
Jadi kalau bisa membaca ijab dan qabul itu langsung tanpa ada jeda. Selanjutnya adalah ijab dan qabul sesuai dengan makna. Tidak menggantungkan nikah dengan sesuatu dan juga tidak bertempo. Selanjutnya, syarat-syarat yang selanjutnya adalah mengucapkan dengan suara yang dapat didengar orang-orang di dekatnya, tetap keahliannya sampai terlaksananya qabul, dan menggunakan lafaz tajwid atau inkah atau terjemahannya. Yang terakhir adalah hikmah menikah. Sebenarnya hikmah menikah ada banyak sekali. Di antaranya adalah terciptanya sebuah ikatan yang halal dan diridhoi oleh Allah, memiliki anak keturunan, terpeliharanya kehormatan suami istri, membentengi diri dari syaitan, menjinakkan gejala syahwat, dan juga menjalin hubungan silaturahim antara kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang baik itu dari Allah dan yang salah adalah dari diri saya sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.